Semangat pagi para pejuang keluarga. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, Oppo sudah 8 tahun berada di Indonesia. Banyak hal yang sudah kita lalui bersama, termasuk 2 tahun terakhir yang penuh perjuangan. Saya harap semua tetap sehat dan masih bahagia dalam keluarga besar ini. Kawan, 2 tahun terakhir menjadi 2 tahun yang terasa cukup panjang. Adanya keadaan yang tidak biasa membuat kita harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Adanya keadaan yang tidak biasa membuat kita melatih dan merubah cara bagaimana menjalankan pekerjaan dengan baik. Dengan adanya keadaan yang tidak biasa membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau benar-benar beradaptasi. 2 tahun ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih tahan dengan segala permasalahan yang kita hadapi, dan tentunya membuat kita menjadi manusia yang lebih luar biasa. Beberapa hari ke depan kita akan sama-sama menyambut produk terbaru kita, Reno 6. Produk yang akan merubah penjualan dan membuat kita mempunyai penghasilan yang lebih baik daripada biasanya. Penjualan yang seharusnya menjadi titik balik dalam pekerjaan kita. Banyak orang berpendapat, pandemi seperti ini bagaimana cara jualan? Bukankah banyak toko tutup? Bukankah banyak orang yang tidak membeli handphone lagi? Dan bukankah orang sudah tidak punya uang bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka? Tapi saya punya satu pertanyaan. Itu yang Anda pikirkan? Atau memang benar-benar terjadi? 2 tahun ini memang terasa berat. 2 tahun ini memang terasa sangat membuat kita frustasi dalam penjualan. Tapi 2 tahun ini ternyata semuanya tetap baik-baik saja. 2 tahun ini pekerjaan kita ternyata lebih baik. Berpenghasilan juga tetap baik. Dan ternyata dalam 2 tahun ini Big Jember berhasil meraih penjualan produk paukuan di Indonesia dan terbaik. Bahkan mewakili Indonesia untuk penjualan terbaik di Asia Pasifik. Lalu, siapa yang sedang tidak baik? Pikiran Anda? Atau memang keadaannya yang tidak baik? Kita tidak memungkiri bahwa di sekitar kita sekarang mengalami masalah kesehatan yang cukup pelik. Banyak orang yang kita cintai jatuh sakit, bahkan kita sendiri. Tapi bukankah hidup memang selalu seperti itu? Hidup memang tidak pernah selalu baik. Hidup pasti memang selalu ada masalah. Dan pandemi hari ini hanya salah satu dari sekian masalah yang harus kita hadapi ke depan. Kawan, apa yang kamu pikirkan mustahil belum tentu memang benar-benar mustahil. Mungkin hanya kita saja yang takut mencoba. Semua diawali dengan keyakinan. Yakin bahwa semuanya bisa lebih baik. Semuanya bisa akan membaik. Semuanya akan bisa kita hadapi dan kita pecahkan. Saya punya satu cerita menarik dari seorang pelari bernama Roger Bannister. Dia adalah seorang pelari dari Inggris yang dianggap salah satu yang paling berhasil memecahkan batasan pikiran manusia. Sebelumnya, tahun 1954, tidak ada satupun manusia yang percaya bahwa manusia bisa berlari 1 mile dalam 4 menit. 1 mile sama dengan 1,6 kilometer. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang, termasuk di Olimpiade, belum ada yang berani memecahkannya. Karena mereka percaya bahwa jantung mereka tidak akan sanggup jika mereka mencoba berlari dengan kecepatan tersebut. Lalu datanglah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Roger Bannister yang meyakini bahwa hal itu bisa dia lakukan. Dan dalam sebuah perlombaan di tahun 1954, dia melakukannya.
Semenjak saat itu sampai hari ini, puluhan ribu orang, bahkan anak SMA, bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Roger Bannister. Hal ini dikenal dunia sebagai Bannister Effect, sebuah kekuatan keyakinan yang bisa membuat perubahan dalam kehidupannya. Lalu kenapa sebelum Roger Bannister melakukan dalam ribuan tahun bahkan, tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut? Semua menganggap mustahil. Semua menganggap tidak bisa dilakukan. Baru setelah satu orang berhasil mengerjakan, orang lain baru menganggap semua memungkinkan. Kawan, hari ini kita sama seperti itu. Banyak di antara kita yakin bahwa sangat sulit untuk memecahkan penjualan di keadaan seperti ini. Sangat sulit untuk menjual produk unggulan kita di masa yang berat seperti ini. Sangat sulit untuk mencapai target di keadaan seperti ini. Pertanyaannya, keadaan benar-benar sulit atau hanya kita yang mencari pembenaran untuk menghindari ketidakberhasilan kita untuk beradaptasi? Kawan, satu yang saya yakini, jika kita mau, pasti kita bisa. Jika kita yakin, pasti ada jalan. Nasi untuk kita makan dengan keluarga tidak tersedia dengan sendiri di meja makan. Harus kita usahakan. Uang untuk beli beras, harus kita usahakan. Uang untuk beli lauk, harus kita usahakan. Semua harus kita usahakan. Berjuang itu proses. Berjuang itu adalah cara untuk kita memperjuangkan keluarga kita. Dengan apa? Berpenghasilan lebih baik. Kalau saja di periode ini pencapaian Reno 6 kita baik, yang bahagia pasti keluarga. Kalau saja penghasilan di periode Reno 6 ini luar biasa, yang bahagia juga pasti keluarga. Kalau saja keluarga kita bahagia, kita juga pasti bahagia. Kawan, tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Semua harus diperjuangkan. Fokus dan mari bersama kejar Reno 6 demi kebahagiaan kita semuanya. Berjuang bersama, bahagia bersama. Oppo Probolinggo. Bit Lumajang, lo sudah aneh, akhir ribet. Coba Selatan, Bisaka, Banyuwangi, Jenggiratani. Semangat pagi, kami dari tim Situbondo dengan jargon Banteng Baluran siap memberikan prestasi yang terbaik supaya Big Jember bisa berbicara di kancah nasional. Jayo, 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 Ayo. Jayo, Jayo, Jayo.